Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Dwi Kusuma dengan NIM 2005 12 14 038 dari kelas SI 2020B. Saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Standarisasi adalah sebuah aturan main atau protokol yang digunakan untuk semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kegunaan dari standarisasi adalah untuk dapat digunakan banyak orang, memudahkan komunikasi satu sama lain, memudahkan dalam melakukan pekerjaan. OSI, Open System Interconnection atau OSI, adalah model referensi yang diciptakan dari sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Namun, saat ini telah berkembang dan menjadi sebuah standarisasi khusus berkaitan dengan koneksi komputer. Tujuan dari pembuatan OSI layer adalah menjadi model rujukan bagi setiap vendor atau developer, sehingga produk atau perangkat lunak yang dibuat memiliki sifat interpolate, yang berarti user dapat melakukan kerjasama dengan produk atau sistem tanpa perlu melakukan penanganan secara khusus atau spesial. OSI memiliki 7 layer, yaitu Application Layer. Application Layer adalah lapisan yang menjadi pusat terjadinya suatu interaksi antara pengguna dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas sebuah jaringan. Beberapa service dan protokol yang berada pada application layer adalah HTTP, SMTP, FTP, dan lain-lain. Presentation Layer. Lapisan yang keenam adalah Presentation Layer, di mana mempunyai fungsi untuk mentranslasikan format data yang akan ditransmisikan oleh aplikasi melalui jaringan ke dalam format yang dapat ditransmisikan oleh sebuah jaringan. Pada layer ini, data juga akan terenkripsi dan deskripsi melalui sistem. Contoh protokol yang berada pada presentation layer adalah MIME, SSL, TSL, dan lain sebagainya. Session Layer. Session Layer merupakan lapisan yang berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi dapat dibuat, dikelola, dan dikembangkan. Contoh protokol yang berada pada Session Layer adalah NFS, SMB, RTP, dan lain-lain. Transfer Layer. Transfer Layer mempunyai fungsi untuk memecah data menjadi paket-paket data, serta memberikan nomor urut untuk setiap paketnya, sehingga nantinya dapat disusun kembali saat sampai pada tujuan. Pada layer ini juga menentukan protokol yang akan digunakan untuk mentransmisikan data seperti protokol TCP. Protokol tersebut akan mengirimkan paket data sekaligus memastikan bahwa setiap paket telah diterima dengan sukses dan tepat sasaran. Network Layer. Tugas dari network layer adalah membuat header atau paketan yang berisi informasi IP. Data Link Layer. Pada data link layer memiliki tugas untuk menentukan setiap bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut dengan frame. Pada level ini juga terjadi koreksi kesalahan, flow control, penyelamatan hardware atau perangkat keras, serta menentukan bagaimana perangkat jaringan seperti hub, repeater, bridge, dan switch pada layer 2 dapat beroperasi. Untuk spesifikasi IEEE 802 dapat membagi tingkatan menjadi 2 level, yaitu lapisan media access control dan lapisan logical link control. Physical Layer. Model OSI layer terakhir dan yang paling utama adalah Physical Layer. Fungsinya untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, metode pensinyalan, serta membangun arsitektur jaringan seperti berkabelan dan topologi jaringan. TCP/IP. TCP/IP yang digunakan secara luas untuk jaringan internet. Dikembangkan secara terpisah dari protokol model lapisan OSI. Oleh karenanya disusun lapisannya tidak begitu cocok dengan protokol standar model OSI. TCP/IP hanya terdiri dari 5 lapisan, yaitu Physical, Data Link, Network, Transport, dan Application.
Network Access. Lapisan paling bawah dari protokol TCP/IP adalah lapisan network access yang mewakili dua lapisan OSI paling bawah, yaitu physical dan data link. Transport. Pada lapisan ini ada dua jenis protokol, yaitu TCP dan UDP. Kedua protokol ini mewakili lapisan transport pada model OSI. Application. Lapisan aplikasi berkaitan langsung dengan user untuk berinteraksi dengan protokol komunikasi. Lapisan ini berupa program aplikasi di mana user dapat memasukkan data yang akan dikirim melalui jaringan. UDP. UDP adalah singkatan dari User Data Protocol yang merupakan salah satu jenis protokol internet yang memungkinkan sebuah perangkat lunak pada komputer bisa mengirimkan pesan ke komputer lain. UDP memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. 1. Bisa diandalkan untuk bertukar data. Pengiriman data termasuk cepat sehingga lebih efisien dan tidak memakan waktu lama. Bisa diandalkan untuk mengirim transmisi data secara broadcast. 4. Jenis protokol yang ringan dan tidak memerlukan ruang yang besar. 5. Tidak dibutuhkan keahlian dari si pengguna untuk bisa mengirimkan pesan, sehingga bisa digunakan oleh semua orang. UDP bekerja dengan cara terdapat sebuah channel yang berfungsi sebagai penghubung host yang dapat bertukar data. Channel tersebut membutuhkan sebuah aplikasi di perangkat untuk bisa tersambung ke UDP, sekaligus menyediakan IP dan nomor port dari host tujuan. Kemudian UDP akan mengirimkan beberapa data dalam waktu yang bersamaan. Protokol UDP memiliki kelebihan, hanya membutuhkan resource kecil, tidak digunakan untuk mengirim pesan secara broadcast, tidak membutuhkan negosiasi di awal sehingga pembuatan koneksi lebih cepat. Kelemahan yaitu tidak bisa melakukan buffering, tidak mendukung mekanisme flow control, tidak bisa mengirim data yang ukurannya terlalu besar. Baik, sekian penjelasan materi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.